Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada para pembelajar hukum. Kita berjumpa lagi di podcast Lamin Ilmu, ya Fakultas Hukum Universitas Mulu Harman. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, ya, yang begitu aktif selama menempuh dan mengabdikan diri di dunia pendidikan. Langsung saja kita akan berkenalan dengan Bapak Herdiansah Hamzah, SH LLM, tetapi beliau juga sering dikenal dengan sebutan Bang Castro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Sukri. Pak Herdi, jadi saya panggil Pak Herdi atau Bang Castro? Boleh. Boleh. Juga boleh. Nanti bergantian ya? Iya, sip. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk hadir di Lamin Ilmu pada hari ini, Pak Herdi. Kita akan langsung saja kick off acara podcast hari ini. Banyak yang belum tahu siapa itu seorang Herdiansah Hamzah. Yang orang tahu dan publik adalah saat mereka membaca tulisan-tulisan Pak Herdi ya di surat kabar atau komentar-komentar Bapak di media elektronik. Bisa ceritakan sedikit Pak Herdi tentang ya, masa kecil Anda ya. Seorang Herdiansah itu lahir di mana ya. Lalu ada berapa saudara dan di mana SD, SMP dan SMA-nya. Silakan Pak Herdi. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya ini datang ke rumah sendiri. Ya, saya lahir di satu tempat yang sebenarnya kira-kira jaraknya sekitar 150-160 kilometer dari Makassar ya, ibu kota Sulawesi Selatan. Namanya Watang Sopeng. Watang Sopeng. Kabupaten Sopeng, ibu kotanya Watang Sopeng. Watang Sopeng ini kabupaten yang cukup unik ya. Di sana hidup bergelantungan kelelawar ya. Hal yang kita sulit kita temui di daerah-daerah yang lain. Bahkan menurut mitos orang-orang di Sopeng, orang di kampung saya, kalau kemudian kelelawar ini pergi atau meninggalkan, dia hidup di pohon asam ya di sana. Kalau kemudian kelelawar ini pergi, itu pertanda ada bahaya yang akan muncul, entah kebakaran dan sebagainya. Saya lahir dan besar di sana, menghabiskan masa kecil saya di Watang Sopeng ini, mulai dari TK, SD, SMP sampai SMA saya juga tempuh di Watang Sopeng sebelum saya melanjutkan studi di Makassar di Universitas Hasanuddin untuk menempuh studi S1. Orang tua, ayah dan ibu waktu itu kerja dinas atau wira swasta, Pak Herdi? Iya, kalau bapak itu almarhum pensiunan ya. Dulu kepala lapas beliau, tetapi setelah pensiun bekerja sebagai seorang security ya di Makassar. Kalau kawan-kawan pernah dengar Bendungan Bili-Bili di Kabupaten Goa. Ya, almarhum bapak itu setelah pensiun bekerja jadi security di sana. Nah, ibu saya kebetulan juga masakin orang-orang di sana ya, masakin pekerja-pekerja yang membangun Bili-Bili ini. Jadi satu lokasi orang tua bekerja bersama di situ. Iya. Ya. Oke. Anda berapa saudara Pak Herdi? Saya bersaudara 4, saya anak terakhir. Bungsu. Bungsu. Betul, bungsu. Yang 3 tetap di kakak saya yang pertama di Bogor, di Departemen Kementerian Kehutanan ya. Kemudian kakak saya yang kedua di kampung di Watang Sopeng, wira swasta di sana. Kemudian kakak saya yang ketiga itu di Balikpapan sekarang. Biasanya bungsu itu di mana-mana paling disayang loh, Pak Herdi. Iya, mitosnya orang-orang seperti itu ya. Tetapi kalau kita memahami orang tua, saya pikir itu bisa dibagi dengan adil sih sebenarnya ke semua anak-anaknya. Gitu. Oke, seorang Herdiansah Hamzah memutuskan melanjutkan kuliah di Universitas Hasanuddin. Ya. Mengapa Anda memilih Hasanuddin dan di Fakultas Hukum? Ya karena jujur ya UMPTN-nya diterima di Universitas Hasanuddin di Unhas ya. Pilihan pertama saya memang hukum. Pertimbangannya sebenarnya karena memang waktu sekolah semasa SMA, karena saya IPS, materi-materi
di ruang kelas lebih banyak berkutat dengan persoalan-persoalan sosial, kewarganegaraan, Pancasila, banyak ya. Jadi mau tidak mau ya pengetahuan semasa SMA itu melekat, akhirnya menjatuhkan pilihan di Fakultas Hukum. Ya, memang sendiri kalau kita perhatikan ya secara bersama juga banyak tokoh-tokoh hukum yang lahir dari Sulawesi Selatan, mantan Jaksa Agung, Pak Burhanuddin Lopa, salah satu diantaranya. Jadi apakah Anda punya tokoh tertentu yang menjadi teladan Anda selama Anda kuliah di UNHAS? Ya, mau tidak mau karena pengetahuan pertama mengenai personal tokoh-tokoh hukum, orang-orang hukum itu memang lebih duluan diserap dari orang-orang sedaerah kami, ya pasti atau tentu saja tokoh-tokoh yang relatif pertama yang saya kagumi adalah mereka-mereka yang berasal dari Sulawesi Selatan ya. Salah satunya tadi disebut oleh Pak Sukri, Burhanuddin Lopa almarhum ya. Bagaimana kegigihan beliau berjuang, bagaimana menegakkan ya terutama dalam aspek integritas dan nilai-nilai anti korupsi ya, salah satu yang kemudian dibangun oleh beliau, konsisten di jalurnya, istiqomah di jalurnya, itu yang menjadi ya salah satu bagian yang menginspirasi sebenarnya ketika saya berkuliah di Makassar ketika itu. Dan melanjutkan program magister di Magister di Jogja, di UGM. Oke. Kemudian ya terakhir sampai sekarang belum selesai ya, sementara studi juga untuk doktoral di UGM. Oke. Pak Herdi, kalau gitu kita akan ke tema tentang kemerdekaan hari ini masih dalam nuansa kemerdekaan Republik Indonesia. Kita merdeka, kita berdaulat, kita punya pemerintahan yang sah, 76 tahun. Negara Indonesia ini melangsungkan pemerintahannya, tetapi tetap saja ada problem yang tidak bisa kita lepaskan. Ini seolah-olah masalah yang sudah the naked truth ya, kebenaran yang sudah kelihatan sekali gitu. Kita bicara tentang korupsi, ya. Kita bicara tentang bagaimana pandangan umum seorang Bang Castro dalam memandang korupsi secara umum dulu. Iya, kalau kita baca berbagai macam referensi sebenarnya, saya yakin juga kerap kali dikutip oleh teman-teman aktivis anti korupsi ya, termasuk kita di kampus ketika mengajarkan mahasiswa tentang korupsi, biasanya kita memulai dari definisi operasional. Kita memaknai korupsi itu sebenarnya kan diadopsi dari bahasa Latin ya, berasal dari kata corruptio atau corruptus, yang kalau kemudian kita tarik lebih ke belakang lagi, corruptio dan corruptus ini berasal dari bahasa Latin kuno, corrumpere, yang berarti busuk, buruk, jelek, jahat, bejat, bisa disuap, bisa disogok, pokoknya segala sesuatu yang jelek-jelek begitu. Nah dari kata corruptio dan corruptus ini kemudian turun ke dalam berbagai macam bahasa ya. Kita mengenal misalnya istilah korup atau corruption di bahasa Inggris, kita mengenal istilah corruption di Prancis, kita mengenal istilah korupsi di Belanda, termasuk apa yang kita pahami sekarang di Indonesia dengan istilah korupsi itu. Tetapi ada juga misalnya negara-negara yang menggunakan istilah lain. Misalnya kalau kawan-kawan pelajari KPK-nya Malaysia, BPR namanya di sana ya, Badan Pencegah Rasuah. Malaysia menggunakan istilah rasuah yang diambil dari bahasa Arab, riswa. Yang ya kendati pun istilah riswa atau rasuah itu juga sama dengan istilah korupsi yang kita pahami dalam adopsi bahasa Latin tadi. Kalau ada pertanyaan kenapa Indonesia tidak menggunakan kata rasuah saja misalnya, saya pikir itu soal politik hukum pembentuk undang-undang ya, menggunakan istilah korupsi atau rasuah, saya pikir tidak ada masalah. Yang jelas substansi pokoknya ya bicara soal korupsi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hal yang buruk, yang busuk, bejat, kemudian bisa disuap, bisa disogok dan lain sebagainya. Nah kalau kemudian definisi operasional sendiri, korupsi itu sebenarnya bisa dipahami sebagai tindakan atau perbuatan seseorang untuk menguntungkan dirinya yang bertentangan dengan hak dan kewajibannya. Kalau kita buka misalnya literatur dari Black Law Dictionary, Oxford Dictionary, termasuk di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu pengertian dan definisi korupsi kurang lebih sama begitu ya. Segala sesuatu yang kemudian dilakukan oleh seseorang yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri dan bertentangan dengan hak dan kewajibannya.
Itu kemudian yang ditarik dan diadopsi di dalam Undang-Undang 3199 ya, tentang tindak pidana korupsi. Kalau kawan-kawan baca misalnya unsur perbuatan korupsi di dalam ketentuan pasal 2, itu saya pikir cukup rigid menjelaskan bahwa ya korupsi adalah perbuatan seseorang yang dilarang, yang melakukan perbuatan melawan hukum, automatic death itu, dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Ya kendatipun Mahkamah Konstitusi di tahun 2016 kemudian membatalkan frase kata dapat itu, jadi kita mesti memaknai korupsi sekarang bukan lagi dalam artian potensial loss-nya, bukan lagi yang dapat merugikan keuangan negara, tetapi aktual loss-nya, yang memang nyata telah merugikan keuangan negara. Kira-kira begitu. Jadi kita track back kembali ya dari penjelasan Pak Hadi tadi. Ini adalah sebuah bahasa internasional. Jadi tidak hanya bicara tentang korupsi di Indonesia. Ada frase dari bahasa Latin, kemudian diterjemahkan dari bahasa Inggris, di bahasa Perancis. Malaysia punya terminologi sendiri, dan kita punya definisi sebagaimana diatur di Undang-Undang 3199. Korupsi adalah perbuatan memperkaya diri sendiri dengan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan atau ekonomi negara, yang merugikan keuangan dan ekonomi negara. Masalahnya adalah berarti segala perbuatan korupsi bersumber dari APBN atau APBD, karena itu adalah simbol dari bagaimana negara merancang budgeting pembiayaan pembangunan di Indonesia. Mengapa orang ingin memperkaya diri secara melawan hukum, Pak Herdi? Ya, kalau pertanyaannya itu sebenarnya kita bisa pakai atau gunakan beberapa pendekatan ya. Salah satu pendekatan yang kerap kali dikutip ketika berbicara soal apa motivasi orang untuk melakukan tindak pidana korupsi, yang kalau tadi bahasanya merugikan keuangan negara. Meskipun sebelum saya jawab, mungkin saya bisa klarifikasi sedikit ya, bahwa sebenarnya di dalam Undang-Undang 3199, sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang 20/2001, ada 7 klasifikasi tindak pidana korupsi sebenarnya di sana. Jadi salah satunya hanya bicara soal kerugian keuangan negara. Kita di sana juga disebutkan soal suap, gratifikasi, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan sampai ke konflik kepentingan atau konflik of interest. Tetapi kalau kemudian yang kita mau kaji adalah apa yang menjadi faktor pendorong seseorang melakukan korupsi, saya pikir salah satu pendekatan yang kerap kali dikutip adalah pendekatan Donald Creasy, seorang sosiolog, antropolog Amerika Serikat yang kemudian memperkenalkan teori yang kita sebut dengan fraud triangle itu. Ada 3 hal yang menurut Creasy yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana korupsi atau fraud. 1, ada faktor tekanan atau pressure. Ketika seseorang, kalau kita pandang dari sudut pandang situasi ekonomi Indonesia misalnya hari ini, kemiskinan di mana-mana, yang menyebabkan seseorang mungkin termotivasi untuk melakukan tindak pidana korupsi. Ada misalnya persoalan lama dia bekerja, persoalan desakan dari keluarganya, kemudian gaya hidup bermewah-mewah. Hal-hal seperti ini saya pikir menjadi salah satu faktor yang memberikan tekanan kepada seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana kata Creasy tadi. Yang kedua, faktor pendorong lain adalah soal kesempatan, opportunity ya. Kesempatan ini kan selalu berbanding lurus dengan ketiadaan kontrol ya. Selama kontrol itu tidak ada atau pengawasan tanda petik itu tidak ada, maka persoalan kesempatan juga selalu terbuka bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Karena itulah kemudian kita selalu mendorong bagaimana proses pengawasan terhadap APBN dan APBD misalnya, agar proses ruang dan kesempatan itu tidak diberikan kepada orang-orang yang punya mentalitas korup tadi. Kemudian yang terakhir itu soal bagaimana kemudian menurut Creasy soal rationalization ya, selalu ada pembenaran terhadap tindak pidana korupsi itu. Artinya seseorang yang melakukan korupsi itu selalu membela dirinya dengan memberikan rasionalisasi secara subjektif ya. Kalau kawan-kawan misalnya lihat kemarin bagaimana hakim di tingkat pengadilan tinggi DKI Jakarta memberikan diskon kepada jaksa Pinangki misalnya, itu kan bagi kita adalah sebuah rasionalisasi terhadap si pelaku korupsinya, dalam hal ini jaksa Pinangki. Ketika dia mengatakan, hakim-hakim mengatakan bahwa
dengan pertimbangan dia sudah mengakui kesalahannya, bersedia dipecat menjadi seorang jaksa misalnya, dia seorang perempuan memiliki anak dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya ya itu bagian yang menjadi problem hari ini ya, bahwa alasan-alasan atau rasionalisasi seperti ini justru bukannya mendorong komitmen pemberantasan korupsi jauh lebih bagus, malah sebaliknya itu malah semakin mundur. Ya, Langkastro, terlepas dari aparat penegak hukum ya, di pengadilan, termasuk diantaranya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Di luar itu, saya melihat bahwa kita memperhatikan peran NGO, peran kampus ya, peran LSM juga sebagai katalisator ya, sebagai penyeimbang penguasa agar tidak melenceng dari amanah yang diberikan undang-undang. Sejauh Bang Castro aktif sebagai penggiat anti korupsi, ya, bagaimana Anda melihat bahwa apakah peran dan perkembangan korupsi itu turun atau semakin sudah melemah atau semakin menguat? Iya, kalau melihat situasi hari-hari belakangan ini agak sulit untuk tidak mengatakan bahwa ya situasi pemberantasan korupsi di Indonesia itu jauh lebih mundur dibanding tahun-tahun sebelumnya. Salah satu hal yang mempengaruhi itu adalah ya KPK selama ini kan pasca reformasi adalah lembaga yang kita anggap sebagai bahkan mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat Indonesia ya. Sebelum revisi Undang-Undang KPK di tahun 2019 bahkan berbagai macam survei-survei itu menyebutkan bahwa sokongan masyarakat Indonesia itu begitu sangat tinggi terhadap KPK. Tetapi pasca revisi Undang-Undang KPK yang pada intinya mempengaruhi kinerja lembaga ini, itu yang menyebabkan kemudian problem gerakan anti korupsi atau upaya kita untuk melawan korupsi itu jauh lebih menurun begitu ya. Kita bisa membandingkan salah satunya kalau menggunakan pendekatan based on data ya, hasil survei Transparansi Internasional, sebuah lembaga yang berbasis di Jerman, itu bahkan menyebutkan bahwa pada tahun 2020 Indonesia mengalami penurunan 3 poin dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan 3 poin dari 40 ke poin 37 itu adalah penurunan yang paling parah sepanjang keberadaan Indonesia pasca reformasi ya. Jadi ini tahun 2020 indeks persepsi korupsi Indonesia itu adalah indeks yang paling rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah keberadaan KPK. Ada proses yang linear antara turunnya indeks persepsi korupsi itu dengan kinerja KPK. Misalnya, kalau kita bandingkan data di tahun 2018, KPK adalah lembaga yang paling getol melakukan operasi tangkap tangan misalnya. Betul. Ada sekitar 29 kasus OTT di tahun 2018. Angka OTT yang paling banyak sepanjang sejarah KPK. Nah, setelah revisi kita bandingkan di tahun 2020, OTT KPK itu hanya 7. Itu pun sebagian besar 7 kasus OTT di tahun 2020 atau pasca revisi Undang-Undang KPK adalah kasus-kasus yang sebenarnya tunggakan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi bisa kita bandingkan bagaimana kemudian situasi pemberantasan korupsi kita sebelum dan sesudah revisi Undang-Undang KPK. Nah, salah satu hal yang bisa kita jadikan tolak ukur yang lain, kenapa kemudian saya menyebut ada penurunan eskalasi gerakan perlawanan terhadap korupsi. Kalau misalnya kita menyitir atau mengutip data kawan-kawan ICW ya. Kawan-kawan ICW menyebut bahwa pada tahun 2019 sampai tahun 2020 ada sekitar 134 kasus putusan pengadilan yang kemudian membebaskan atau mengurangi hukuman dari terdakwa tindak pidana korupsi. Itu selama kurun waktu 2019 sampai tahun 2020 atau 2 tahun pasca revisi Undang-Undang KPK. Belum termasuk data di tahun 2021 ini, sampai bulan Juli ada sekitar 10 lebih terdakwa tindak pidana korupsi yang diberikan keringanan hukuman, baik oleh pengadilan tinggi, termasuk kasus Pinangki, Joko Chandra, dan lain sebagainya, ataupun pembebasan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi. Nah, kalau kita evaluasi secara umum, KPK dalam konteks ini itu sebenarnya menjadi semacam pelopor utama sebenarnya dalam gerakan anti korupsi. Nah, kalau kemudian KPK itu diamputasi kewenangan-kewenangannya yang membuat kinerjanya juga menjadi turun, mau tidak mau kita tidak bisa melihat lagi semacam
korupsi sebagai extraordinary crime lagi ya. Itu berimplikasi terhadap komitmen pemberantasan korupsi juga di lembaga-lembaga peradilan. Makanya sekarang muncul istilah obral diskon terhadap koruptor ya, atau terdakwa kasus-kasus anti korupsi, kasus-kasus korupsi di Indonesia. Ya, OTT memang merupakan tindakan ya yang memang sudah kuat sekali sebagai dugaan awal. Tapi jauh sebelum itu KPK pasti menerima informasi dari masyarakat. Informasi ditindaklanjuti salah satunya dengan melakukan penyadapan. Namun kini harus melalui izin Dewan Pengawas. Bagaimana tiba-tiba muncul Dewan Pengawas? Apakah bagian dari hukum acara? Apakah sistem KPK yang lebih efisien? Pak Herdy? Ya, salah satu yang kita kritik pada saat usulan revisi Undang-Undang KPK di tahun 2019 itu memang soal kewenangan penyadapan ya. Kita sama-sama tahu bahwa mahkota KPK adalah penyadapan. Ketika itu kita membangun argumentasi penolakan terhadap kewenangan penyadapan itu karena berkaitan dengan satu, bagaimana mungkin misalnya Dewan Pengawas yang bukan lembaga yudisial itu justru diberikan kewenangan judisial gitu. Ya. Harusnya penyadapan itu menjadi bagian kewenangan dari lembaga peradilan. Dan memang disebutkan di dalam undang-undang kita bahwa yang boleh melakukan penyadapan adalah lembaga peradilan atau lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan melalui undang-undang termasuk KPK. Nah, makanya ketika kemudian kewenangan penyadapan ini dibuat sedemikian rupa secara birokratis, butuh izin Dewan Pengawas dan lain sebagainya, kekhawatiran kita kemudian adalah kinerja KPK itu pasti akan jauh lebih buruk dibandingkan dengan sebelum kewenangan itu dicampuri oleh Dewan Pengawas. Ya meskipun pada tahun ini Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa klausul mengenai kewenangan izin oleh Dewan Pengawas terhadap baik penyadapan, penyitaan itu sudah tidak berlaku atau sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi ada poin yang bisa kita tarik bahwa upaya untuk mempreteli kewenangan KPK pada aspek penyadapan ini sebenarnya adalah upaya dari orang-orang yang selama ini memang tidak senang dengan KPK. Itu sebenarnya poinnya. Makanya kalau kita lacak berbagai macam informasi-informasi, salah satu cara melumpuhkan lembaga-lembaga anti korupsi semacam KPK yang juga terjadi di negara-negara lain itu adalah melucuti kewenangan-kewenangannya melalui perubahan atau revisi undang-undang. Kita bicara juga tentang korupsi yang lekat dengan power kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kita akan mundur lagi bagaimana proses pencalonan mereka sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD, calon bupati, calon wali kota. Berarti kita bicara sebuah sistem pemilihan umum, pilkada dan sebagainya, atau pemilihan umum legislatif. Kita bicara juga tentang demokrasi di sini sebagai upaya, sebagai wahana untuk masyarakat memilih calon pemimpinnya. Saya pernah membaca buku Edward Aspinall dari Australia National University. Dalam salah satu studinya di Tangerang, calon kepala daerah bilang begini, tahun 2014, masyarakat memaksa meminta uang ke saya. Tapi nanti kalau saya terpilih dan saya mendapatkan uang secara melawan hukum, mereka akan marah. Ada sebuah picture atau gambaran besar di sini bahwa para pemilih itu akan memilih pasangan dan belum tentu terjamin dengan imbalan kaos, beras, sembako, atau katakanlah serangan fajar. Bukunya Prof. Edward Aspinall berjudul Demokrasi for Sale, klientisme dan sebagainya. Saya berpendapat demokrasi telah dijual oleh rakyatnya sendiri, dan itu adalah menurut saya Pak Herdy dan itu adalah bagaimana salah satu pembenaran juga bagi para penguasa terpilih untuk mendapatkan kembali semua pembiayaan yang dikeluarkan selama proses pemilihan umum. Tanggapan Bapak? Ya, satu saya pikir saya juga sudah pernah membaca itu, Edward Aspinall yang soal demokrasi for sale itu memang ada problem mendefinisikan secara operasional apa yang disebut Edward Aspinall sebagai demokrasi versi elit dengan demokrasi versi rakyat gitu. Karena
ada upaya mendistorsi makna demokrasi oleh elit politik ya. Di mana elit politik selalu seolah-olah mengkualifikasikan demokrasi itu hanya sebatas demokrasi prosedural yang sifatnya rolling elite yang hanya 5 tahun sekali. Padahal kalau dalam kacamata rakyat, kacamata masyarakat, mestinya demokrasi ditempatkan sebagai bagian demokrasi secara substantif. Di mana masyarakat tidak hanya memilih selama sekali 5 tahun, tetapi juga ada poin yang mestinya berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan, bagaimana menghapus kemiskinan, akses terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita kembali sebenarnya ada beberapa catatan saya ya, kalau mengomentari yang tadi. Satu, ini memang ada problem dengan kesadaran politik rakyat kita, kesadaran politik masyarakat kita. Kita sama-sama tahu selama 32 tahun rakyat Indonesia di bawah kekuasaan Orde Baru itu diajarkan budaya bisu ya, culture silent, di mana ya orang seolah-olah tidak berani menyampaikan pendapatnya. Itu juga salah satu faktor yang sebenarnya mendorong bagaimana korupsi itu menjamur gitu ya. Nah, kalau pertanyaannya adalah soal kesadaran masyarakat, itu tanggung jawab siapa? Ya jelas itu adalah tanggung jawab partai politik sebenarnya. Makanya ya partai politik adalah pihak yang sebenarnya mesti kita persalahkan tanda petik kalau bicara soal minimnya atau lemahnya kesadaran politik masyarakat sekarang. Kenapa kemudian pragmatisme itu muncul? Ya, pragmatisme. Masyarakat seolah-olah memperdagangkan hak suaranya 100.000, 200.000, 300.000 dan lain sebagainya. Nah, partai politik lewat Undang-Undang 2 2008 Junto 2 2011 itu punya tanggung jawab bagaimana mendorong kesadaran politik itu maju. Nah, problemnya sekarang kalau berbagai macam studi dan survei, malah ya partai politik malah mendapatkan tingkat kepercayaan yang sangat minim dari masyarakat. Itu jadi problem sekarang. Kalau kita misalnya baca surveinya Lembaga Survei Indonesia, indikator politik dan lain sebagainya, partai politik adalah lembaga yang berada pada peringkat paling bawah kalau urusan kepercayaan masyarakat. Malah ada studi di Eropa ya, yang menyebutkan bahwa masyarakat di sana itu malah lebih percaya manusia bisa sampai ke bulan dibanding percaya kepada partai politik. Itu bisa dibaca di studinya Walatzki ya. Itu sama persis dengan apa yang terjadi di Indonesia, bahwa tingkat kepercayaan itu malah menurun di partai politik. Jadi sangat berbanding lurus antara bagaimana membangun kesadaran politik masyarakat dengan fungsi partai politik. Hal yang lain misalnya juga soal biaya politik yang tinggi. Studi KPK yang disadur dari penelitian Kementerian Dalam Negeri, survei-survei yang dilakukan di pemilihan kepala daerah misalnya, setiap calon itu menghabiskan sekitar 20 sampai 30 miliar dalam kontestasi politik pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten kota ya. Di tingkat provinsi itu malah lebih tinggi gitu. Menghabiskan dana sekitar 60 sampai 150 miliar. Nah, itu tidak berbanding lurus dengan laporan harta kekayaan mereka-mereka ini. Jadi artinya ada selisih yang cukup besar. Menjadi pertanyaan adalah, kalau begitu dari mana selisih itu akan diperoleh untuk menjawab dan mengembalikan uang mereka ya? Tentu saja itu bisa membuka ruang tindak pidana korupsi yang justru jauh lebih besar. Nah, menarik, semakin menarik. Kita bicara partai politik, kita bicara tokoh, kita bicara sosok, kita bicara ketua umum. Tampak bahwa tidak terlihat ada kaderisasi di partai politik. Betul. Begitu sentral, begitu keputusan begitu dominan, semuanya bicara tentang siapa parpolnya, itulah ketuanya. Nah, jadi proses demokrasi di parpol sendiri sepertinya tidak berjalan. Keputusan semua begitu dominan, dan simbol-simbol politik juga tidak memberi harapan bagi masyarakat. Jadi, apakah partai politik kelak akan berubah? Maksud saya begini, sekarang terdapat lebih dari 2-3 partai politik, ada 8-9 partai politik di Indonesia. Apakah kelak akan menjurus ke dua mainstream, entah itu nasional, entah itu Islam dan sebagainya, atau tetap parpol majemuk seperti ini? Ya, kalau dalam situasi di mana kita bergerak dari negara yang cenderung otoriter, sentralistik dulu, menuju negara yang cenderung lebih heterogen hari ini, saya pikir konsekuensinya tetap akan mengarah kepada sistem multipartai ya, di mana banyak partai-partai yang tetap akan muncul.
yang kemudian merepresentasikan kepentingan masyarakat. Tetapi jangan lupa ada desain yang sekarang mengarahkan kepada dominasi terhadap 2 atau 3 kelompok saja. Kalau misalnya Pak Sukri melihat bagaimana pemilu 2019 mengenai pencalonan terkait dengan presidential threshold misalnya, yang kendati pun sudah pernah digugat di Mahkamah Konstitusi tetapi kemudian gagal, tanda petik ya. Akhirnya blok pertarungan pemilu 2019 itu hanya menyisakan 2 blok. Yang cilakanya kemudian satu implikasinya ke masyarakat, masyarakat tidak diberikan sajian orang-orang yang memang memiliki kredibilitas, hanya terfokus kedua calon ini. Yang kedua, dominasi terhadap blok politik antara blok A dan B saja itu menyebabkan ruang bagi tumbuhnya demokrasi yang jauh lebih sehat juga menjadi tertutup. Kita sebenarnya menginginkan agar ada upaya reformasi partai politik, tidak hanya dalam konteks pemilihan presiden, tetapi juga dalam pemilihan legislatif. Tadi misalnya Pak Sukri mengatakan ada kecenderungan gagalnya kaderisasi di dalam tubuh partai politik, makanya banyak merekrut secara instan artis-artis, orang-orang yang memang punya popularitas tapi miskin gagasan dan ide misalnya begitu ya. Itu adalah hal-hal yang memang mesti kita benahi di dalam partai politik. Makanya butuh bagaimana kita mereformasi partai politik. Karena selama ini kan kita lebih fokus bagaimana menyiapkan aturannya ya. Undang-undang pemilu, setiap pemilu itu dikebut, dirubah, tetapi kita tidak pernah berupaya bagaimana membenahi partai politik. Termasuk salah satunya sebenarnya karena kendali partai politik di tangan 1 atau 2 orang, itu juga bisa memunculkan atau membuka ruang yang lebih besar terhadap tindak pidana korupsi. Misalnya partai politik di bawah kendali politik dinasti gitu ya, itu pasti akan memunculkan ruang bagi terjadinya tindak pidana korupsi yang jauh lebih besar karena politik dinasti misalnya penguasaan terhadap partai politik itu pasti membutuhkan akumulasi modal yang jauh lebih besar untuk mempertahankan kekuasaannya. Makanya tindak pidana korupsi juga menjadi terbuka ruang di sana begitu. Kita tentu berharap ya masa depan atau para pemuda Indonesia yang kelak akan memiliki masa depan di Indonesia tidak lagi harus mencontoh atau meneladani perbuatan-perbuatan korupsi yang dilakukan oleh mereka yang terbukti bersalah. Apa harapan Pak Herdy bagi para pemuda di Indonesia ya, bagi mereka yang masih memiliki masa depan, bagi mereka yang masih kuliah di S1, di S2, apakah kelak mereka tetap akan mengikuti atau terseret dalam problematika ini atau mereka akan melupakannya? Iya. Miskin secara ekonomi memang berbahaya, tetapi jauh lebih berbahaya miskin secara integritas dan keberpihakan sebenarnya. Jadi saya pernah membaca tulisan Buya Syafi'i Ma'arif, kampus tiarap katanya. Ketika KPK itu dilumpuhkan berkali-kali gitu ya, puncaknya di tahun 2019, seolah-olah kampus itu tidak memberikan kontribusi secara maksimal terhadap perjuangan mempertahankan KPK sebagaimana harapan pada saat reformasi muncul. Padahal kalau kita lacak, kampus ini kan sebenarnya memiliki peran yang sangat vital di dalam mengawal gerakan anti korupsi ya. Satu misalnya kampus itu harusnya menjadi pusat inovasi ya. Kita paham betul bahwa modus korupsi makin lama makin canggih, maka butuh inovasi untuk berhadapan-hadapan dengan tindak pidana korupsi. Bagaimana mungkin misalnya kejahatan korupsi itu jauh lebih berkembang dibanding cara kita untuk melawannya. Jadi kampus mestinya meletakkan bagaimana inovasi itu muncul yang berkaitan dengan bagaimana metode-metode yang tepat untuk melawan tindak pidana korupsi. Yang kedua, saya pikir itu tadi kampus menjadi lumbung untuk membangun kesadaran masyarakat ya, termasuk di kalangan mahasiswa. Tugas kita bagaimana kemudian mendorong kesadaran gerakan anti korupsi itu jauh lebih maju. Hal-hal sederhana misalnya yang memberikan ruang bagi tindak pidana korupsi, termasuk juga kebiasaan-kebiasaan yang akan menjadi ruang terjadinya tindak pidana korupsi juga mesti kita batasin gitu ya. Saya pikir Fakultas Hukum di Unmul itu sudah memulai ya gitu ya.
Coba lihat misalnya mobil dinas Pak Dekan, itu memang tidak dipakai dalam kepentingan pribadi beliau gitu ya, tidak dibawa pulang ke rumah bahkan. Itu adalah salah satu metode dan cara bagaimana kita berjuang melawan tidak pidana korupsi di kampus. Begitupun dengan seruan agar ya kotak-kotak makanan pada saat ujian, betul. Itu tidak diwajibkan kepada mahasiswa karena memang ada nilai gratifikasi di sana. Itu yang menjadi ruang-ruang sebenarnya yang bisa kita lakukan agar bisa mendorong kesadaran gerakan anti korupsi itu jauh lebih berkembang. Dan terakhir saya pikir peran kampus adalah memberikan kontrol terhadap tidak hanya aparat penegak hukum, termasuk juga kekuasaan yang kemudian memberikan ruang bagi terjadinya tindak pidana korupsi. Kita tahu betul bagaimana tahun 2019 misalnya ketika revisi Undang-Undang KPK, saya pikir kampus juga bisa memberikan ruang bagaimana memperjuangkan agar pelumpuhan KPK tidak dilakukan oleh mereka-mereka yang memang tidak menyenangi KPK. Baik, Pak Herdi, the last questions ya. 76 tahun kemerdekaan Indonesia, apakah kita sudah merdeka dari korupsi? Ya, kalau ukurannya kasus sekarang, maraknya obrol diskon kepada para koruptor, saya pikir kita jauh dari merdeka terhadap korupsi begitu. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan diri kita merdeka dari korupsi, sementara kita setiap hari melihat pemandangan bagaimana kemudian mereka-mereka yang merampok uang negara itu justru diberikan privilege. Sampai sekarang dicari tidak dapat seperti kasus Harun Masiku. Kemudian mereka-mereka yang aparat penegak hukum yang semestinya berjuang bagaimana menegakkan perjuangan melawan korupsi tetapi justru melakukan korupsi seperti Jaksa Pinangki itu justru malah mendapatkan diskon besar-besaran. Bahkan kasus BLBI pemberian SP3 terhadap Syafruddin Arsyad Tumenggung itu juga menjadi salah satu alasan bagaimana kemudian kita melihat fenomena bahwa ya gerakan anti korupsi sekarang mengalami kemunduran. Jadi untuk menjawab pertanyaan Pak Sukri apakah kita betul-betul merdeka atau tidak dari korupsi, saya pikir itu jauh dari harapan kemerdekaan itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Herdi sudah hadir di Lamin Ilmu di podcast Fakultas Hukum pada hari ini. Baik para pembelajar hukum, tadi telah kita ikuti bersama-sama, kita bicara banyak mulai dari undang-undang korupsi, kita bicara juga tadi tentang partai politik, kita juga bicara tentang pemilihan umum, kita juga bicara tentang apakah kita sudah merdeka dari korupsi di negara kita sendiri. Saya Sukri Dayatullah bersama dengan Pak Herdian Hamzah, Bang Castro. Terima kasih, kita akan berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.